Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ayah dan bunda dan teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom virtual open house Deker Talenta Center Bekasi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya dalam acara ini. Selamat pagi juga. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri. Saya Yuli sebagai moderator di acara virtual open house Deker Talenta Center. Di sini saya akan membacakan rundown virtual open house. Nah, bagi ayah dan bunda dan teman-teman, mohon dinyalakan videonya ya, agar kami bisa melihat langsung ayah dan bunda. Kita tetap bisa bertatap muka dan bersilaturahmi walaupun melalui media sosial. Oke, terima kasih. Yang pertama kita akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Ali dan Bu Rahma. Lalu ada sambutan dari Ketua Yayasan Bina Talenta yaitu Dr. Yaya Arya Sentosa Mars Afi PhD, dan sambutan dari Psikiatri Anak dan Remaja Dr. Susi Yusna Dewi SPKJK Mars. Lalu akan ada video virtual skulptur Deker. Kemudian ada pemaparan dari kepala sekolah kami Deker Talenta Center yaitu oleh Bu Susyana. Ada sedikit video daily activity programnya Deker, testimoni orang tua, lalu ada tanya jawab dan foto bersama ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Retno yang sudah membuka kameranya. Salam kenal dari kami tim Deker Talenta Center. Tetap semangat di hari Sabtu. Oke, untuk yang ini Mbak siapa enggak? Ya Mbak Galaksi. Terima kasih. Lalu acara selanjutnya adalah pembacaan suci ayat suci Al-Quran oleh Pak Ali dan Bu Rahma. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya innaha misqala batin min qadazi fatakun fi subratin aw fi samawati wal ardi yati biha Allahu innallaha latiful khabir. Ya bunaya aqimi sholata bi ma'rufi wa ani al-qari asbi ala ma asabaka inna dalika min qabiyin. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bu Rahma dan Pak Ali yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan membacanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke ayah bunda, kita lanjutkan lagi untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua Yayasan Bina Talenta Tunas Karya Mandiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang Bapak Ibu peserta virtual open house Talenta Center. Perkenalkan, saya Yaya Arya Santosa. Saya sebagai Ketua Yayasan Bina Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri yang berdiri sejak 11 Januari 2011. Namun perkenalkan saya untuk memulai sambutan ini dengan membacakan sejarah dari berdirinya Talenta Center. Secara akademik kami berdiri pada tanggal 11 Januari 2011, namun kegiatan kami mulai dari awal tahun 2005, yaitu dengan memulainya kita sebagai konsultan pendidikan anak kebutuhan khusus di sekolah alam. Pada waktu itu kita bekerjasama pertama kali 2005-2006 dengan sekolah alam School of Universe, kemudian tahun 2007-2008 kita juga sebagai konsultan untuk pendidikan anak kebutuhan khusus di sekolah alam Bintaro. Dan juga tahun 2009 kita berperan sebagai konsultan di Sekolah Alam Bekasi. Selanjutnya pada tahun 2010-2011 kami memulai pendidikan atau membuka sendiri pendidikan anak kebutuhan khusus di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Bekasi, di mana di sini kita menggabungkan antara klinik dan terapi serta sekolah Talenta Center. Nah, pada tahun 2014 dengan adanya kebutuhan daripada siswa didik kami yang memang setelah selesai terapi atau setelah selesai di sekolah kebutuhan khusus ini, kami juga mendirikan sekolah inklusi pada tahun 2014-2015 yang bernama Islamic Green School. Nah, setelah itu dengan berjalannya sekolah Islamic Green School pada tahun 2017 sampai sekarang kita telah mendapatkan sertifikat serta legalitas dari Kemendiknas sebagai lembaga khusus dan pelatihan yang bernama Talenta Center. Pada tahun 2018 kita mendirikan cabang Talenta Center Jakarta, tepatnya tanggal 20 November 2018, yang Talenta Center Jakarta berdiri, yang berlokasi sekitar Jalan Kebagusan 1 nomor 40 Jakarta Selatan. Dan terakhir pada tahun lalu, yaitu tahun 2019, kami mendirikan pendidikan tinggi untuk anak kebutuhan khusus yang disebut dengan Akademi Talenta Center. Demikian Bapak Ibu sejarah kami berdiri dari mulai 2005 sampai dengan saat ini, yang alhamdulillah semua kebutuhan daripada anak-anak yang untuk tumbuh kembangnya dari mulai sesi konsultasi sampai terapi, kemudian sampai dengan bagaimana sekolah anak itu dari mulai daycare, kemudian homeschooling, SD, SMP sampai SMA, dan terakhir sampai keperluan tingginya kami telah menyediakan di tempat ini. Selanjutnya kami ingin menerangkan tentang visi dan misi dari Talenta Center. Yang pertama tentang misi, kami adalah pertama mengembangkan kemampuan anak agar kelak mereka menjadi individu yang mandiri. Jadi fokus kita bagaimana anak-anak kita ini dengan berbagai latar belakang kemampuannya agar mereka nanti setelah mulai proses pendidikan di Talenta Center menjadi individu yang mandiri. Kemudian misinya yaitu kita menerapkan program akademik dan akademik dengan pencarian dan pengembangan minat dan bakat anak yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan
di mana nanti bentuknya adalah bentuk belajar aktif dan dengan pendekatan program individual. Jadi setiap anak tentu saja punya program yang individual dan mungkin nanti walaupun dalam satu kelas mereka akan mempunyai bakat, minat yang berbeda yang nanti kita akan kembangkan. Nah, dalam menerapkan proses pembelajaran itu, kami menggunakan 8 pilar dari Talenta Center. 8 pilar Talenta Center ini yaitu yang pertama tentang akhlakul karimah, yang kedua tahfizul Quran, yang ketiga peran kognitif, yang keempat tentang kepemimpinan, leadership, yang kelima ada pilar kewirausahaan, yang keenam kita melatih sosial dan komunikasi anak, sosial, emosi dan komunikasi anak. Yang ketujuh, pilar tentang resiliensi anak. Yang kedelapan, tentang minat dan bakat anak. Nah, dari 8 pilar inilah kita menerapkan menjadi beberapa program, baik program anak yang sifatnya kurikulum tetap maupun ekstrakurikulum. Dan kegiatan aktivitas kita sehari-hari juga tidak bergantung pada hanya program individual, tetapi juga ada juga program-program yang sifatnya hiburan relaksasi untuk anak-anak, seperti camping, kemudian bercocok tanam, agribisnis, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berminat masukkan anaknya sekolah di Talenta Center, nah ada program yang bagus nih untuk mulai hari ini sampai dengan akhir Desember 2020 ini kami akan memberikan potongan diskon sebesar 10% dari uang pangkal, juga formulir pendaftaran yang free, jadi bebas formulir pendaftaran. Nah, serta mungkin bonus lainnya yang nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu sambutan atau presentasi saya sebagai ketua yayasan. Semoga Bapak Ibu dapat bergabung dengan Talenta Center. Oke, terima kasih atas sambutannya oleh Dokter Yaya. Nah, tadi sempat di akhir video Dokter Yaya menyampaikan bahwa ada giveaway bagi ayah dan bunda yang mendaftarkan putra-putrinya mulai dari hari ini sampai akhir Desember itu mendapatkan potongan 10% uang pangkal dan free formulir, serta saya akan menambahkan sedikit ya, yaitu pembagian pulsa 20.000 bagi 2 penanya terbaik dan 3 penjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Susyana nanti. Nah, oke, selanjutnya ya Bunda, kami akan langsung ke virtual skulptur yang dimana nanti ayah dan bunda bisa melihat-lihat ruangan yang ada di daycare dan fasilitas apa saja yang kami sediakan untuk putra-putri ayah bunda. Selamat datang di Daycare Talenta Center Bekasi. Sebelum masuk, kita cuci tangan dulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ayah bunda, saya Bu Yuli dan rekan saya Bumi akan memandu ayah dan bunda mengelilingi area Daycare Talenta Center Bekasi. Nah, sebelum kita memasuki area daycare, maka kita akan memasuki area klinik. Ayah bunda ikutin kami. Dan bunda, di klinik Talenta Center tersedia layanan psikiatri dan psikolog dan dokter gigi. Nah ya bunda, di klinik Talenta Center juga tersedia TMS dan juga brand matching. Nah ini adalah tempat pendaftaran yang ada di bunda apabila ayah dan bunda ingin mendaftarkan putra putrinya ke Daycare Talenta Center. Oke ya bunda, sekarang kita akan masuki area daycare. Yuk! Bunda, kita sudah sampai di area daycare. Mari. Oke
ayah bunda, ini adalah ruangan daycare 1. Nah, selanjutnya ini adalah ruangan sensori motorik. Di ruang sensori motorik, anak-anak bermain sambil belajar ya bunda. Sekarang kita akan memasuki kelas daycare 2. Bunda, ini adalah kelas daycare transisi. Ayah bunda, sekarang kita ada di area makan daycare. Ayah bunda, di daycare Talenta Center, anak-anak juga diajarkan kemandirian sejak dini loh. Itulah tadi perjalanan kita mengelilingi area daycare Talenta Center. Semoga dapat menjadi gambaran ayah dan bunda tentang daycare Talenta Center Bekasi. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya ayah bunda selama pandemi. Kami tunggu kehadiran ayah dan bunda di daycare Talenta Center Bekasi. Dadah! Nah, alhamdulillah nih ayah bunda, tadi kita sudah mengelilingi area daycare ya, mulai dari lantai 1 sampai masuk ke area daycare. Dan ayah bunda sudah bisa melihat beberapa fasilitas yang kami tawarkan untuk kebutuhan putra-putri ayah bunda ketika belajar atau menjalani proses belajar mengajar di daycare Talenta Center. Nah, ayah bunda, acaranya kita tunggu-tunggu adalah pemaparan program daycare Talenta Center oleh Bu Susyana. Kita akan simak lebih jauh lagi dan kita akan lebih mengupas tentang apa sih itu daycare Talenta Center dan kenapa daycare Talenta Center ini begitu dibutuhkan oleh ayah dan bunda untuk putra-putrinya yang berkebutuhan khusus. Oke, kepada Bu Susyana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Nah, saya memperkenalkan diri. Saya Susyana, adalah koordinator atau kepala sekolah daycare Talenta Center yang berada di Bekasi. Posisi kita adalah di Jalan Ahmad Yani, Ruko Sentra Niaga, tepatnya di samping The Green Hotel. Nah, ini kita mulai untuk memperkenalkan daycare ya Bun. Yang pertama, Bunda sudah melihat tadi, sudah keliling-keliling melihat tur daycare Talenta Center dan juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan, dan sekarang saya memaparkan kegiatan apa sih sebenarnya di anak-anak kita yang ada di daycare Talenta Center. Nah, di sini kita bisa melihat ini background gedung kita ya Bunda. Ini adalah lokasi ya, di dalamnya ini adalah tempat ruangan utama daycare Talenta Center. Nah, saya ingin menyampaikan tentang daycare Talenta Center. Next Kauca. Nah, daycare Talenta Center merupakan salah satu tempat ya Bunda yang dianggap sebagai solusi yang tepat yang dipilih
para orang tua individu berkebutuhan khusus. Nah, dengan seiring meningkatnya kesadaran pengasuh yang benar untuk menjaga tumbuh kembang anak yang optimal di masa emas. Nah, Descartes Talenta Center bukan saja hanya sebagai tempat penitipan, tapi sebagai tempat taman pendidikan individu berkebutuhan khusus. Nah, apa-apa saja yang anak-anak kita dapat di tempat yang kita anggap sebagai taman pendidikan individu berkebutuhan khusus. Next, kalian. Next, Kauca. Nah, ini adalah filosofi kita ya Bunda, bahwa tujuan hidup kita adalah bahagia pasti ya, dan tujuan utama dari pendidikan itu juga bahagia. Nah, salah satu kunci kebahagiaan itu apa? Ya belajar. Nah, dengan belajar generasi mandiri. Terus dengan generasi, sudah terbentuk generasi yang mandiri, membangun karakter anak. Nah, karakternya itu ada berapa? Ada 8 pilar. Nah, Ayah Bunda pasti penasaran, apa sih 8 pilar yang ada di Descartes Talenta Center? Nah, kita kupas pada hari ini ya Bunda. Next. Nah, kita akan melihat dari visi kita itu apa? Descartes Talenta Center yaitu ingin menjadi lembaga pengembangan diri terbaik bagi individu berkebutuhan khusus dengan melatih kedisiplinan yang berbasis kemampuan mandiri, kemandirian, toilet training dengan sendiri, mampu mandi sendiri, mampu makan sendiri, kemampuan memakai baju sendiri akan lebih kita tekankan di sini. Itulah visi dari Descartes Talenta Center. Nah, kita lihat lagi misi dari Descartes Talenta Center adalah misi kita itu ada 5 aspek Ayah Bunda. Kita lihat misi kita itu ada 5 aspek. Next. Yang pertama itu adalah mengoptimalkan kemandirian individu berkebutuhan khusus. Nah, itu penting sekali Ayah Bunda, karena ketika anak sudah mandiri, sudah bisa mengerjakan apa-apa sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang ingin kita harapkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, mengembangkan minat bakatnya. Nah, apa yang dimiliki si anak-anak kita yang ada dalam diri anak itu akan kita kembangkan. Dan seterusnya kita mengoptimalkan kemampuan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Karena anak-anak kita harap akan masa depannya dia bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, yang keempat kita akan membentuk perilaku Islami dengan bagaimana kegiatan-kegiatannya anak-anak kita ini membentuk perilaku Islami. Nah, akan kita lihat nanti di program-programnya ya Bunda. Terus mengoptimalkan kemampuan kognitif individu berkebutuhan khususnya. Dari 5 poin ini adalah misi dari Descartes Talenta Center. Next, kita akan lihat di sini moto dari santun, empati, manfaat. Insya Allah bermanfaat. Akhlak. Nah, insya Allah kita menciptakan anak-anak kita yang berakhlak. Terus niat yang baik, niat yang memang semuanya karena Allah. Dan giat dalam belajar, giat dalam meraih prestasi. Nah, terus amanah, terus T kita adalah tulus. Nah, ini adalah tim Descartes yang kemarin baru kita merayakan Hari Guru Sedunia. Tim kita ada 7, 6 orang ibu-ibu guru dan 1 orang bapak guru. Next, Kak.
Nah, kalau kita lihat, nanti ayah bunda pasti bingung untuk datang ke Daycare Talenta Center untuk ingin mendaftarkan anak. Nah, ini kita memberikan gambaran bahwa bagaimana sih penerimaan siswa baru di Daycare Talenta Center. Yang pertama, orang tua datang, ayah bunda datang ke Talenta Center. Nah, setelah itu membeli formulir, menyelesaikan di administrasinya. Nah, setelah itu orang tua mengisi formulir dan mengisi laporan asesmen dari kepala sekolah. Nah, setelah melakukan itu baru sit-in dan asesmen dilakukan selama 2 hari. Nah, setelah dilakukan selama 2 hari asesmen, tim membuat hasil laporan dan penjadwalan konsultasi. Setelah itu, Bunda konsultasi dengan psikiater kita. Nah, setelah mendapatkan penerangan atau gambaran, saran dari psikiater kita, adalah Dr. Susi Yusna Dewi. Nah, beliau kita nanti baru mengadakan MOU, kontrak kontrak masuk sekolah. Nah, setelah itu baru anak masuk sekolah. Seperti itu ayah bunda. Nah, kita lihat dari ciri khas kita di sini adalah yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membentuk dari filosofi kita itu ada 8 pilar, ya di mana ya di Daycare Talenta Center. Nah, apa aja? Yang pertama kita akan membentuk karakter anak kita adalah akhlakul karimah. Kegiatannya apa saja ayah bunda? Yang pertama kita mengajarkan anak wudhu, setelah itu anak sholat duha berjamaah, setelah itu kita juga mengenalkan bagaimana berkata baik dan berkata sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa, dengan gurunya, dengan orang tuanya. Nah, disinilah kegiatan-kegiatan inilah semoga karakter anak kita, karakter yang pertama ini akan terbentuk. Nah, setelah itu pilar kita yang kedua adalah tahfiz. Nah, kita tidak tahu ya ayah bunda, sekarang kita melihat kenapa anak kita suka dengan mendengarkan ayat-ayat, ada yang suka mendengarkan hafalan surat-surat pendek, ternyata sekarang dia menabung. Tetapi 2 tahun berikutnya ternyata dia sudah hafal ayat-ayat pendek yang sering dia dengar. Nah, inilah kita akan melihat, akan menggali tahfiz, akan melahirkan tahfiz dan tahfizah, insya Allah. Nah, setelah itu pilar yang ketiga adalah pembentukan kognitif. Ya, kognitif ini anak-anak kita akan kita berikan pengajaran ya biar dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, misalnya untuk tahap dasar. Anak ini sudah bisa angka, pemahaman angka, huruf, warna. Ketika anak sudah paham angka, anak akan kita kenakan penjumlahan dalam kegiatan sehari-harinya. Misal pengurangan dalam kegiatan sehari-harinya, misal dia makan kuenya ada 5, ternyata dia makan 2, tinggal berapa. Nah, hal-hal seperti itu kita gali di sini, kita berikan cara-cara ilmu-ilmu yang seperti itu. Nah, dan juga pembentukan kognitif ini juga ketika anak sudah paham huruf, target kita adalah membaca. Dengan membaca, dengan anak bisa membaca dan mendapatkan ilmu sendiri. Nah, seterusnya pilar yang keempat adalah kepemimpinan. Yang pertama dia membentuk karakternya sendiri, adalah memimpin dirinya sendiri. Dengan bagaimana kita memberikan kegiatan outbound. Kegiatan outbound itu bisa yang Bunda lihat di gambar ini. Ya, dia merayap, berangkat di tempat yang lumpur, berjuang sampai ke finish. Bisa jadi dia naik flying fox, bisa jadi dia jalan di atas tali. Nah, hal-hal kegiatan seperti itulah yang membuat dia lebih kuat. Nah, setelah itu pilar yang berikutnya adalah pembentukan, mengenalkan kewirausahaan. Nah, wirausaha untuk anak-anak daycare itu kita mengenalkan bahwa dia jualan, bahwa apa yang
ada di depan dia adalah menjual kepada teman-temannya dan bagaimana transaksi jual beli. Nah, itu yang kita ajarkan di sini ayah bunda. Setelah itu interaksi sosial dan komunikasi. Dengan anak-anak kita ajarkan ini kegiatan outing ya ayah bunda, kegiatan outing kesekolahan, dia bisa memilih. Setelah itu dia berinteraksi dengan orang di luar. Nah, itu adalah interaksi komunikasi dua arah dengan orang luar. Jadi ketika dengan gurunya sudah berhasil, kita aplikasikan dengan orang luar yang tidak dia kenal, tapi dia membutuhkan orang itu untuk berkomunikasi. Nah, setelah itu resiliensi, pilar selanjutnya adalah resiliensi. Di sini kita akan menggali di pilar ini adalah kemandiriannya, bagaimana ketahanan emosinya untuk mau menyelesaikan tugas yang diberikan, apakah dia marah, apakah dia bisa menyelesaikan, apakah dia bisa bertanggung jawab. Nah, di sini kita bentuk karakter resiliensinya. Nah, terakhir adalah minat dan bakat. Nah, di sini anak-anak kita bermacam-macam ayah bunda. Ada yang minat dalam musik, ada minat berenang. Nah, ada yang minat hafiz. Ya, di situ kita melihat kebutuhan si anak dan pure kita lebih fokus kepada minat dan bakatnya yang kita asah di sini dari kecil. Nah, ketika harapan kita adalah bahwa walaupun dia tidak bisa bisa ngikutin akademik, tapi bakat yang dia milikinya inilah yang nilai yang sangat luar biasa, yang nilainya mahal ayah bunda. Nah, inilah dari 8 pilar ini semoga terbentuknya karakter anak-anak kita di sini ayah bunda. Lanjut next. Nah, ini sudah saya jelaskan tujuan yang dari akhlakul karimah itu adalah mendidik anak kita dalam melaksanakan ibadah serta mengajarkan hubungan yang baik. Sedangkan tafiznya tujuannya adalah pembelajaran dengan cara menghafal melalui mendengar dan mengulang bacaan yang dibaca oleh guru. Nah, kognitifnya adalah merupakan aktivitas berkaitan dengan proses berpikir. Kepemimpinan tadi yang ayah bunda lihat adalah mengembangkan kepemimpinan yang menekankan kepada kepemimpinan untuk dirinya sendiri. Nah, pilar selanjutnya adalah kewirausahaan. Next, kewirausahaan itu adalah melatih individu berkebutuhan khusus dalam berketerampilan dan membangkitkan semangat kewirausahaan. Dari kecil kita latih, kita kenalkan, semoga ada jiwa bakat berdagang atau berjualan, nah, ada usaha dan menghasilkan uang, kelak amin. Terus komunikasi dan interaksi sosial melatih kemampuan individu berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan lingkungan dalam maupun dari luar. Resiliensinya melatih individu berkebutuhan khusus agar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, tidak mudah putus asa dan tidak mudah emosi. Itu yang kita harapkan ya ayah bunda. Terus minat bakat ya suatu proses pencarian dan pengembangan yang dimiliki individu berkebutuhan khusus untuk mengarahkan kepada kegiatan yang diminatinya. Itu lebih kita prioritasin. Nah, setelah itu ayah bunda akan melihat nanti daycare ini berapa tingkatankah. Nah, sebelum masuk ke tingkatan daycare daycare 1, daycare 2 dan transisi, nah kita harus terlebih dahulu melakukan asesmen awal. Nah, dan pemeriksaan penunjang dari psikiater. Dan maka setelah dilakukan asesmen dan pemeriksaan penunjang, maka siswa kita, anak kita akan dibagi pengelompokan kelasnya. Nah, setelah dibagi pengelompokan kelasnya yaitu ada daycare 1, daycare 2, transisi, baru program pembelajaran individu. Jadi individual education program. Jadi program yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan si anak, tidak sama dengan program si A, si B, si C, tidak. Jadi ada program si A akan berbeda dengan program si B juga berbeda dengan si C. Nah, itulah berdasarkan dari hasil asesmen dan pemeriksaan penunjang ayah bunda. Next, kita akan lihat
Trade-nya, tingkatan kelasnya. Nah, di sini ya Ayah Bunda ada daycare 1 setelah dia bisa menyelesaikan program-program nanti kita akan lihat di slide berikutnya di daycare 1 dia akan masuk naik kelas ke daycare 2. Nah, setelah dia bisa menyelesaikan program-program prioritas dari daycare 2 apa saja. Nah, sudah selesai nih Ayah Bunda. Nah, anak kita masuk di kelas transisi. Nah, kelas transisi adalah target pencapaian kita yang pertama bisa di kelas inklusi, sekolah inklusi atau di sekolah talenta center. Nah, kelas inklusinya, sekolah inklusinya nanti di atas rekomendasi Ayah Bunda. Next. Nah, ini. Nah, kita akan lihat apa saja sih program daycare 1 ya Ayah Bunda. Yang pertama, program daycare 1 yang lebih utama itu adalah komunikasi yang kita ajarkan. Komunikasi dan interaksi sosial. Nah, bagaimana di sini anak kita adalah nonverbal. Nah, nonverbal bagaimana dia bisa berbicara, bisa menjawab pertanyaan sederhana. Nah, ini target kita. Program-programnya adalah pengenalan bahasa reseptifnya, pemahamannya, tingkat dasarnya itu sudah goal. Apakah belum? Nah, apa saja tingkatan dasar dari bahasa reseptif? Ya, dia kenal anggota tubuhnya, dia kenal anggota keluarganya, dia memahami benda-benda yang ada di lingkungan dan lain-lain. Nah, kedua adalah sensori motorik. Ya, yang bermasalah ada sensori motorik, baik motorik kasar dan motorik halus. Nah, setelah itu resiliensi ya Bunda. Resiliensinya yaitu kemandirian, edukasinya kita lihat bagaimana di sini anak kita bisa membuang sampah ke tempat sampah, bisa mencuci piring sendiri. Nah, toilet trainingnya dari rumah, dari awal kondisi awal anak pakai pampers. Target kita adalah 3 bulan ini harus goal toilet trainingnya. Dan di sini Ayah Bunda di daycare tidak no pampers Ayah Bunda, tidak menggunakan pampers kecuali ada laporan dari orang tua, misal masalah pencernaan bermasalah Bu, karena pencernaannya ini diare. Nah, seperti itu ada laporan dari orang tua. Nah, akhlakul karimah, tahfiz, minat bakat, kognitif si anak, kewirausahaan, kepemimpinan, pengenalan saja ya Bunda. Tetap rutinitas kegiatan ini kita lakukan, tapi baru tahap pengenalan. Nah, Ayah Bunda akan melihat kriteria kelas daycare ini apa saja. Next. Nah, kriteria daycare 1 usianya itu Ayah Bunda 2-5 tahun. Nah, dia belum ada kesiapan belajar. Dia lari sana, lari sini untuk duduk tenang 5 menit, butuh pengajaran, butuh stimulasi agar si anak mau duduk tenang menyelesaikan aktivitas di atas kursi. Nah, di sini anak kita adalah nonverbal. Belum ada verbal dan verbal yang disampaikan adalah baru menangis, mendorong ketika dia menolak, terus menarik tangan ketika menginginkan sesuatu. Nah, itu bagaimana kita menstimulasi verbal secara isyarat menjadi ada verbal. Nah, masih bermasalah di toilet training. Nah, buka bajunya juga belum bisa, buka celana belum bisa. Nah, itu dimasuk ke daycare 1 Ayah Bunda. Sensori motoriknya juga bermasalah. Perilakunya, kepatuhannya juga masih belum terbentuk, belum bisa diarahkan. Nah, terus program daycare 1 ini masih tahap basic. Lanjut, kita akan melihat daycare 2. Nah, ketika daycare 1 sudah tercapai, dia akan naik kelas ke daycare 2. Apa saja program yang lebih utama ya Bunda? Ini untuk daycare 2 kita akan menambah minat bakat. Yang pertama kita akan menggali komunikasi dan interaksi sosial
akan kita tambah lagi pemahaman-pemahamannya, akan kita tambah lagi pertanyaan-pertanyaannya yang tadi sederhana sekarang sudah komplit. Nah, sensori motoriknya juga masih membutuhkan sensori motorik di sini. Resiliensinya juga, karena ketika di Deker 1 belum tercapai masih arahan, tapi dari segi usia dia udah masuk ke kategori ke Deker 2, nah masuklah program resiliensi ini. Bagaimana dia merapikan alat-alat makannya, bagaimana dia merapikan pakaiannya dan masukin ke dalam tas. Nah, di sini program-programnya di resiliensi ini. Nah, akhlakul karimah itu pembiasaan ya ayah bunda, nanti akan kami lihat bagaimana kegiatan sehari anak-anak kita di sini, tahfiznya juga, kepemimpinannya juga. Nah, setelah itu kewirausahaan juga, kognitifnya juga. Nah, tapi dari Deker 2 ini program prioritas utama adalah minat bakat, komunikasi, sensori motorik, dan resiliensi. Nah, ketika ini sudah goal ayah bunda, sudah terbentuk, nah anak masuk di kelas transisi. Ayo kita lihat kriteria Deker 2 apa saja. Ayo bunda, next. Nah, ini kriteria yang pertama adalah usia 5 tahun sampai 8 tahun ayah bunda. Ketika anak kita masuk, ternyata usianya 5 tahun, kesiapan belajarnya sudah ada verbal tapi terbatas, walaupun non verbal masuk ke kategori Deker 2. Kemandirian sudah terlihat dengan arahan minimal. Nah, hanya mengingatkan saja, karena misalnya toilet trainingnya sesekali kecelakaan, dengan makna kecelakaan itu ayah bunda ngompol atau pipis di celana. Nah, terus bermasalah di sensori motorik juga. Nah, kemampuan tahapnya basic, masih dasar ya ayah bunda. Lanjut, kita akan melihat di kelas transisi. Nah, di kelas transisi ini puncak dari ke tingkatan Deker ayah bunda. Semuanya adalah prioritas. Semuanya adalah 8 pilar akan menjadi prioritas anak-anak kita yang ada di sini. Kenapa ya bunda? Karena target kita di transisi ini, di kelas transisi ini adalah ke SD inklusi. Kita berharap anak kita bisa masuk di SD inklusi atau di SD homeschooling talenta center. Nah, ini berdasarkan laporan-laporan dari guru dan anjuran saran dari psikiater kita, dan juga kerjasama dengan ayah bunda dalam pembentukan anak kita ini. Perkembangan anak kita ini tidak diprioritasin guru ayah bunda, tapi kita bekerja sama dengan siapa ya bunda yang mendampingi anak anda selama 24 jam. Kita di sini guru mendampingi selama 4 jam selama pandemi. Terus psikiater, beliau memberikan saran-saran yang terbaik buat anak-anak kita ayah bunda. Apa saja yang, nah itu dia, asal dengan keterbukaan ayah bunda dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan anak, perilaku anak kepada psikiater, dan dengan keterbukaan bunda juga psikiater kita, beliau akan memberikan saran-saran yang terbaik. Dan juga berkoordinasi dengan program-program, dan itu dipantau oleh psikiater kita. Nah, bunda juga, guru juga memberikan tugas-tugas dari sekolah, dan bunda juga mengerjakan di rumah semaksimal mungkin. Insya Allah perkembangan anak kita terlihat ayah bunda. Next, Kak. Nah, di sini di kelas transisi ini kriterianya itu usia 7 tahun sampai 10 tahun. Sudah ada kesiapan belajar, sudah bisa belajar klasikal, sudah bisa menunggu giliran, sudah bisa memimpin sudah bisa mengarahkan anak kita untuk memimpin berdoa, dan juga menjadi imam pada saat sholat duha. Nah, itu ya bunda. Terus mampu berkomunikasi 2 arah. Nah, itu sudah bisa diajak komunikasi 2 arah. Kemandirian tidak bermasalah. Di sini anak-anaknya sudah mandiri, toilet trainingnya tidak bermasalah. Tinggal pengenalan, misalnya mengajarkan anak setelah makan cuci piring. Nanti kegiatan daily activity ayah bunda akan melihat. Terus kemampuan tahap basic sudah tercapai ya bunda.
baik bahasa reseptifnya, bahasa ekspresifnya, pre-akademiknya. Nah, pre-akademik itu programnya apa aja ya Bunda? Pengenalan angka, huruf, warna, bentuk. Nah, itu sudah tercapai di sini. Tugas dari kita menggali anak di sini adalah membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ini yang kita harapkan di kelas transisi, karena prioritas utama dari kelas transisi itu adalah kognitif Ayah Bunda dan minat dan bakat yang sudah saya sampaikan tadi. Terus agar anak kita bisa membaca, menulis, nah agar bisa juga bisa rekomendasikan ke sekolah inklusi. Nah, setelah itu mampu mengikuti pembelajaran Karsika. Sudah pasti ya Bunda, karena harapan kita adalah anak-anak kita ini tidak akan tidak dampingin seterusnya, tapi kita mengharapkan kemandiriannya, kemampuan kognitifnya. Nah, itu yang kita harapkan, dan juga bakat minat yang ada dalam dirinya itu akan kita gali dan akan kita kembangkan Ayah Bunda. Next Kak. Nah, ini ya Bunda, kegiatan harian dan mingguan daycare. Untuk kegiatan mingguan, saya akan mengupas sedikit. Nah, itu hari Senin itu adalah ada kegiatan musik, Ayah Bunda. Hari Selasa Green Lab. Hari Rabu itu kegiatan kita ada peminatan. Hari Kamis itu outing kelas. Kalau hari Jumat kegiatan kita adalah Jumat Berkah. Anak bisa di Jumat Berkah ini kita mengajarkan anak infak atau berinfak. Nah, dan juga hasil infaknya juga ada berbagi kepada kaum duafa, seperti itu Ayah Bunda. Nah, kegiatan harian, contoh kegiatan harian Senin, anak pertama datang adalah sholat duha dan opening kelas. Tapi sebelum anak kita ini sholat duha, itu kita buka pampersnya ya Bunda, dan kita ajak ke kamar mandi. Nah, kemampuan bina dirinya kita latih di sini. Nah, kita pipis kita ajak ke kamar mandi yang masih pakai pampers, terutama untuk kelas daycare 1 ya Bunda, lepas pampers. Nah, setelah itu baru dia aktivitas. Nah, apakah si anak ini 1 jam jedahnya ke toy training, nanti 1 jam lagi kita ajak juga ke kamar mandi untuk toilet training. Nah, setelah itu kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa ini yang akan kita program-programnya adalah bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Nah, bagaimana dia mengekspresikan apa yang diinginkan secara verbal. Nah, kalau di transisi kegiatannya sudah akademik, dia sudah belajar. Nah, di jam 10 sampai jam 11 itu anak kita belajar sensori motorik. Nah, terus jam 11 sampai jam 12 itu makan siang. Di sini aktivitasnya, daily activity-nya adalah makan, cuci piring, terus merapikan, mandi untuk persiapan pulang yang sampai jam 12. Nah, setelah itu anak kita closing class. Betul, seperti itu Ayah Bunda. Lanjut, kita akan lihat kegiatan tahunan. Next. Nah, ini kegiatan tahunan kita ya Bunda. Dari bulan Juli kita tuh awal masuk sekolah. Nah, kegiatan awal masuk sekolah itu di minggu kedua itu parents meeting. Nah, di bulan Agustus kita ada lomba 17-an terus masker day. Baik gurunya sama siswanya juga ikut lomba ya Bunda. Nah, kemarin itu kita lomba virtual ya Bunda. Enggak, kebetulan kita datang, ya siswa kita datang. Nah, semuanya siswa kita ada 14. Nah, itu datang tapi bergantian Ayah Bunda sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Bunda tadi sudah melihat, nanti Bunda akan melihat bagaimana aktivitas anak-anak kita selama pandemi ini ya Bunda. Nah, bulan September kita konsul karena evaluasi kita per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Nah, bulan Oktober kemarin kita mengadakan dalam rangka miladnya Rasul, kita berbagi sembako kepada kaum duafa, korban COVID dan kebakaran Ayah Bunda.
Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan disupport oleh masyarakat. Nah, bulan November itu tanggal 12 itu Hari Ayah. Nah, itu berjalan dengan lancar. 25 November Hari Guru, kita mengadakan lomba antar guru dan guru-guru sangat antusias mengikuti lomba ini ya Bunda. Nah, Desember itu kegiatan ujian dan konsul. Setelah ini ujian dan konsultasi Bunda. Ayo Bunda. Terus Januari, tanggal 4 Januari siswa masuk dan parents meeting lagi dari Milad Talenta. Februari kegiatan kita adalah Market Day dan Student Camp. Nah, Maret kita renang dan IP Bazar. April Hari Autisme dan Ratib dan memasuki bulan Ramadan. Next, Kalca. Nah, ini kita melihat penilaian dan evaluasi. Nah, Ayah Bunda pasti bagaimana sih evaluasi perkembangan anak, apakah ada atau tidak, dan berapa lama, rentang waktunya berapa lama. Nah, pertama itu laporan harian Bunda. Nah, kita di sini ada buku komunikasi. Nah, setiap hari kita memberikan laporan perkembangan anak selama belajar, hari itu juga. Nah, di situ perkembangan semuanya kita berikan laporan secara tertulis. Nah, ketika orang tua mengantarkan juga kita memberikan laporan secara lisan kepada ayah dan bunda. Nah, setelah itu adalah kita laporan 3 bulan. Laporan 3 bulan itu adalah IP dan evaluasi IP dan konsultasi dengan psikiater. Nah, laporan 6 bulan itu juga IP per 3 bulan berikutnya konsultasi psikiater, ada laporan portofolio. Laporan portofolio ini adalah gabungan dari 3 bulan pertama dan bulan berikutnya. Terus lapor daycare. Nah, laporan peminatan. Nih laporan peminatan, kenapa kita ada laporan peminatan? Karena anak kita ada kelas peminatan ayah bunda. Terus laporan 1 tahun itu juga sama, IP dan evaluasi, terus konsultasi psikiater dan portofolio juga ada, kita laporan portofolio, rapor daycare. Terus laporan peminatan ada album kenangan ayah bunda selama ananda kita 1 tahun. Lanjut. Nah, kita akan melihat lagi strategi pembelajaran dan pengajaran di daycare bagaimana si Bu Susiana. Yang pertama kita menggunakan metode Applied Behavior Analysis, metode ABA yang nggak asing lagi buat ayah bunda. Nah, metode ini akan kita terapkan ketika pembentukan perilaku. Nah, perilaku si anak, dan ini tidak semuanya kita terapkan metode ABA, tapi kita menyesuaikan dengan dengan perilaku anak yang kita hadapi. Nah, apakah harus kita tegas dengan anak ini? Apakah kita harus memberikan disiplin yang baik kepada anak kita ini? Nah, itu yang kita menyesuaikan strateginya ya ayah bunda. Terus kita ada metode pengajaran atau strategi pengajaran dengan ABA VB, Applied Behavior Analysis, Verbal Behavior. Nah, dengan perilaku sehingga menciptakan verbal untuk anak. Nah, ini ayah bunda mungkin sudah mendengar ya metode ini, sistem pengajaran ini untuk anak kita. Terus praktek langsung. Nah, itu kita memberikan pengajaran itu ya praktek langsung, bagaimana mencuci piring, bagaimana dia toilet ke kamar mandi, dan itu kegiatannya praktek langsung. Bagaimana dia art, membuat kegiatan art ya ayah bunda, melukis abstrak atau mewarnai berpola. Nah, itu praktek langsung. Fun learning, nah sambil bernyanyi, sambil anak senang, itu ada strategi pembelajaran kita juga. Terus metode kelas terpisah. Dengan cara metode kelas terpisah ini ayah bunda, kalau kita di daycare itu ada pengambilan 1 anak 1. Nah, dengan sistem rolling, yang misal contohnya gini ya bunda, guru A mengajarkan stimulasi bahasa, guru B mengajarkan stimulasi sensori motorik. Nah, anak kita belajar di guru A. Guru A yang mengajar stimulasi motorik,
simulasi bahasa. Setelah dia dapat pembelajaran 45 menit di sensori motorik, simulasi bahasa, anak kita langsung ke simulasi motorik. Sensori motorik. Nah, itu sistem kelas model terpisah. Nah, seperti itu ya Bunda, pembelajaran klasikal ini kita terapkan ketika di transisi. Nah, pertemuan tatap muka. Ini selama pandemi kita adalah pertemuan tatap muka, siswa datang dengan menjalankan protokol kesehatan dan juga orang tua menandatangani MOU. Nah, itu Bu Ayah Bunda alurnya. Terus pembelajaran individual. Nah, sifat individual itu yang dengan model kelas terpisah itu Ayah Bunda. Terus pemberian tugas ini kita memberikan worksheet PR untuk Ayah Bunda bantu anak kita belajar di rumah. Next. Nah, dari strategi belajar new normal, kita gambarannya ada 3 aspek Ayah Bunda. Yang pertama datang ke sekolah, anak datang ke sekolah dengan 3 kali seminggu dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kalau yang full day dari jam 9 sampai jam 2. Kegiatannya itu full masuk ada 2 siswa atau 3 siswa, kita bergantian ya Bunda. Atau 5 siswa, untuk saat ini ada 5 siswa ya Bunda, 3 kali seminggu. Nah, home visit juga guru datang ke rumah siswa selama 2 jam. Nah, itu juga 3 kali seminggu. Nah, PJJ ini kita tidak berjalan karena awal-awal pandemi kita coba dengan sistem PJJ tapi tidak berjalan Ayah Bunda karena tidak efektif. Akhirnya kita memakai dengan 2 skenario, datang ke sekolah atau home visit. Nah, seperti itu Ayah Bunda. Next. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Mungkin sedikit itu gambaran tentang Daycare Talenta Center dari program, kegiatan sekolahnya, terus metode atau strategi pembelajarannya. Nanti Ayah Bunda akan menyaksikan video daily activity anak kita. Terima kasih Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Susiana yang sudah memberikan penjelasan tentang program-program yang ada di dalam Daycare Talenta Center Bekasi. Nah, untuk Ayah Bunda masih tetap semangat kan di Sabtu siang ini sudah menunjukkan pukul 11. Semoga Ayah dan Bunda dan teman-teman yang ada dalam Zoom meeting ini tetap bersemangat untuk mengikuti acara virtual kami sampai selesai. Nah, bagi Ayah Bunda dan teman-teman yang belum membuka kamera, mohon dibuka kameranya ya. Karena kita akan membagikan giveaway. Gitu. Nah, giveaway itu udah berupa pulsa, potongan uang pangkal sebesar 10% dan free uang pendaftaran. Nah, setelah tadi dipaparkan oleh Bu Susiana program-program yang ada di Daycare Talenta Center, setidaknya memberikan gambaran kepada Ayah Bunda seperti apakah sistem pembelajaran yang ada di Daycare dan bagaimana sih input dan outputnya yang akan Ayah Bunda terima, baik selama pandemi maupun nanti pembelajaran secara new normal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ayah Bunda bisa menyaksikan video daily activity dari Daycare Talenta Center. Tahukah kamu
barusan tadi Ayah Bunda adalah video daily activity salah satu siswa kami di Daycare Talenta Center. Walaupun anak-anak kita adalah anak-anak berkebutuhan khusus, setidaknya mereka mampu dan bisa untuk tetap belajar mandiri, mengurus dirinya mereka sendiri, dan dapat berinteraksi serta bersosialisasi dengan teman-teman. Semoga Ayah Bunda merasa puas dengan apa yang kami tayangkan dan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang ada di daycare. Nah, selanjutnya Ayah Bunda, sempat di awal adalah video Dr. Susi sempat terpotong, maka akan saya tampilkan kembali video Dr. Susi terkait kenapa anak usia dini, terutama yang berkebutuhan khusus, perlu memahami bagaimana caranya melatih kemandirian. Oke Bunda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, selamat datang di Virtual Daycare Talenta Center. Nah, pada kesempatan ini kami menawarkan program yang sangat menarik bagi ayah dan bunda dan sangat dibutuhkan oleh ayah dan bunda. Pendidikan anak untuk berkebutuhan khusus, pendidikan untuk semua, mulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu anak-anak di bawah 1 sampai 3 tahun sampai pendidikan perguruan tinggi. Nah, kali ini Talenta Center menawarkan program daycare. Daycare adalah program di mana anak-anak belajar untuk mandiri. Mandiri dalam arti dia bisa mengurus dirinya sendiri, dalam arti mengurus yang dasar bagi mereka. Antara lain bagaimana mereka belajar untuk gosok gigi, bagaimana mereka belajar untuk toilet training, bagaimana mereka belajar untuk mengenal program-program dasar seperti mengenal warna, mengenal angka, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka bersosialisasi, dan semuanya itu ada di dalam program dari Daycare Talenta Center. Nah, program di Daycare Talenta Center merupakan program kontinu yang berkesinambungan, dan program itu menyertakan para ayah dan bunda untuk terlibat langsung bersama dengan profesional dalam bidangnya, antara lain psikiater anak, psikolog, dan kemudian terapis, juga guru-guru yang terampil dan terlatih. Dengan begitu, maka diharapkan kita semua bersatu untuk membantu anak-anak kita belajar untuk mandiri dari sejak dini. Dan nanti yang berikutnya adalah mereka akan mengembangkan program lanjutan yang merupakan homeschooling dan program-program lanjutan lainnya. Nah, kami mengajak para orang tua untuk segera datang untuk ke Daycare Talenta Center yang merupakan program impian dari ayah bunda, yang menjadi program solusi bagi ayah bunda yang sibuk, yang tidak ada di rumah. Mereka bisa ke kami titip. Anak berkebutuhan khusus yang menjadi hambatan selama ini di rumah bagi ayah bunda bisa titipkan kepada kami, karena kami akan menangani anak ini dengan baik, dan insya Allah dengan doa dan ayah bunda, dengan ketekunan ayah bunda, dan kemudian nanti kerjasama itu kami bantu, dan kami bersama untuk mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang siap untuk memasuki usia perkembangan berikutnya, yaitu kegiatan yaitu pendidikan lanjutan tingkat dasar. Terima kasih, silakan join pada virtual Daycare Talenta Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ayah Bunda, tadi sudah ada pemaparan sekilas dari psikiater kami, Dr. Susi Yusna Dewi. Maka acara selanjutnya adalah testimoni dari orang tua, yang dimana orang tua sudah merasakan langsung apa yang sudah anak-anaknya telah kami ajarkan di Daycare Talenta Center ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika, saya bunda dari Ananda Haikal Taib Katami, yang saat ini Ananda bersekolah di Talenta Center Bekasi. Jadi anak saya Haikal itu diagnosa autis. Cuman mungkin tidak terlalu berat autisnya, karena dengan perkembangan waktu dari mulai Haikal itu tidak bisa keluar kata verbal, hanya bisa nangis, mama, dan hiperaktif. Jadi
saya memutuskan Haikal itu harus saya sekolahkan selain saya ditambah dengan terapi. Saat ini Haikal usianya 8 tahun menjelang 9 tahun. Haikal itu diterapi dari umur 2 tahun setengah. Saya stop, umur 6 tahun saya stop. Lanjut juga sekolah terapi, sekarang fokus ke sekolah. Haikal itu yang tadinya sama sekali tidak keluar kata, sama sekali tidak keluar verbal, hanya bisa nangis. Cuman saya itu banyak belajar, saya lihat mencontoh-contohkan gimana guru-guru Haikal mendidik untuk melatih kedisiplinan Haikal, itu saya contohkan di rumah. Seperti Haikal itu kalau habis mandi pakaiannya taruh di mesin cuci, itu yang Haikal lakukan di rumah. Haikal cuci piring di sekolah, itu juga Haikal lakukan di rumah. Untuk kedisiplinan, alhamdulillah Haikal banyak banget kemajuan karena di sekolah Haikal tuh diterapkan seperti itu. Dengan berjalannya waktu dari Haikal umur 5 tahun, jadi hampir 4 tahun Haikal itu sekolah di Talenta. Walaupun sekarang juga pandemi, Haikal harus di rumah, tapi tetap Haikal harus belajar karena dimonitorin sama guru-guru di Talenta gimana Haikal belajar di rumah, terus dikasih juga materi-materi apa yang harus diajarin di rumah. Alhamdulillah sekali guru-guru Talenta itu sangat membantu saya untuk mendidik Haikal. Sekarang perkembangan Haikal yang saya lihat sangat bagus. Haikal sudah mulai bisa bicara 2 kata, 3 kata, penolakan, kemauan, bisa dilarang, bisa diajak main keluar. Yang tadinya Haikal itu setiap keluar rumah nggak ada tujuan, akhirnya Haikal tujuannya itu kok nggak ke warung jajan, ada mobil bawaannya kok pingin nabrak. Aduh, saya itu walaupun sampai sekarang Haikal tetap diawasin, tapi Haikal itu sangat banyak kemajuannya. Saya itu senang banget ngeliat Haikal sekarang sudah mulai ada pengetahuannya lebih, nanya. Yang dulunya tantrum, nangis, kalau ada keinginan harus diturutin, alhamdulillah sekarang Haikal udah bisa saya bawa ke mall, pernah saya ajak nonton ke bioskop, sering saya ajak keluar walaupun di sekolah lagi off ya, tetap bawa dia keluar. Saya terapkan yang di sekolah seperti apa, kayak outing, Haikal outingnya ke mall tuh, belanja dengan keinginan Haikal. Saya terapkan juga di rumah, saya kasih uang, gimana cara Haikal membayar, ngantri. Di rumah juga Haikal saya terapkan apa yang seperti di sekolah terapkan. Saya tuh senang banget Haikal itu sekolah di Talenta karena progres Haikal itu banyak sekali kemajuan. Terima kasih Bu Umi, Bu Susiana, Pak Ali. Terima kasih juga Dokter Susi. Terima kasih Dokter Yahya, terima kasih guru-guru yang lainnya. Saya udah nggak bisa kata-kata. Terima kasih semuanya. Tanpa sekolah Talenta, tanpa guru-guru, tanpa kalian semua, saya nggak tahu Haikal bisa seperti apa. Alhamdulillah sekali banyak banget kemajuan Haikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian, saya mama dari Airi, siswi Talenta Center Bekasi. Di umur 2 tahun, Airi didiagnosa ASD dan gangguan pendengaran. Saat itu Airi harus mengikuti terapi wicara dan sensori integrasi di klinik tumbuh kembang anak. Pada waktu Airi umur 3,5 tahun, saya merasa terapi yang diikuti Airi selama 1,5 tahun itu kurang maksimal. Sehingga saya mencari sekolah yang tidak hanya mengajarkan terapi, namun juga mengajarkan kemandirian, mengasah keterampilan, pembiasaan, akademis, dan agama Islam. Saat itu saya mendapatkan informasi dari internet bahwa di Bekasi ada sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh Airi. Sebelum bergabung dengan Talenta Center Bekasi, Airi memiliki tantrum yang berlebihan. Airi juga tidak fokus, hiperaktif, terus tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dan juga tidak mandiri.
Alhamdulillah setelah Airi bersekolah di Talenta Center Bekasi selama hampir kurang lebih 3 tahun, sekarang Airi udah lebih fokus, lebih tenang, tantrumnya tidak berlebihan, dan juga dia sudah bisa mengutarakan keinginannya walaupun dia belum bisa bicara, tapi dia sudah bisa menunjuk apa yang dia inginkan. Bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, menurut saya Talenta Center Bekasi adalah sekolah yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Karena selain memberikan pendidikan yang dibutuhkan anak kita, para tenaga pengajar di Talenta Center Bekasi juga memberikan kasih sayang kepada anak kita, support dan edukasi juga kepada orang tua. Nah, Ayah Bunda, barusan adalah video testimoni orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya di Daycare Talenta Center. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para bunda-bunda, para ayah yang sudah menitipkan anak-anaknya atau putra-putrinya kepada kami untuk kami didik, kami bimbing, dan kami bina. Semoga ayah menjadi orang tua yang terhebat yang bisa mendampingi anak-anak walaupun mereka memiliki kekurangan ataupun dikatakan berkebutuhan khusus. Nah, Ayah Bunda, kita tetap bersemangat ya di waktu yang siang ini. Tak lupa pula saya pun masih mengingatkan ke teman-teman, Ayah Bunda untuk tetap membuka kameranya karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab, yang dimana di sesi tanya jawab ini akan ada giveaway-nya. Jadi teman-teman atau ayah bunda yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Susyana akan kami berikan pulsa sebesar 20.000, dan bagi penanya terbaik pun akan sama kami berikan pulsa 20.000. Oke, dan serta tidak pula ada potongan nih bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke Daycare Talenta Center, yaitu potongan uang pangkal sebesar 10% dan free biaya formulir. Oke. Sekarang acara tetap kita lanjutkan, yaitu ke sesi tanya jawab yang akan kami tampilkan kepada peserta yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Oh gitu. Oh, ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Maaf Bu Yulia, ini kurang terdengar suaranya. Apa sudah terdengar? Terdengar Bu Yulia, terima kasih. Jadi di desa ini dalam evaluasinya itu biasanya penilaiannya untuk anak-anak, apakah anak ini sudah mampu di program tersebut, itu biasanya penilaiannya itu seperti apa ya, apa standarnya seperti itu, untuk mengetahui sudah mampu atau masih kurang gitu. Sudah Ibu, Oke, berarti pertanyaannya adalah bagaimana penilaian untuk anak-anak dikatakan sudah mampu atau kurang dalam program, seperti itu? Iya, betul. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab ini Bu Susyana? Boleh dijawab aja. Oke, boleh, silahkan. Oke, Bu Yulia. Halo Bu Yulia, tadi bagaimana pertanyaannya? Saya jawab aja ya. Pertanyaannya tadi bagaimana? Oh, pertanyaannya. Sebentar Bu Yulia. Saya gede untuk dulu volume-nya. Sebentar Bu, sebentar. Sebentar Bu, ya. Iya. Iya, bagaimana? Dalam evaluasi anak, biasanya untuk mengetahui anak ini sudah
mampu di salah satu program tersebut atau masih kurang itu biasanya standar nilai yang digunakan itu apa ya, Bunda? Oke, dicoba kami coba jawab ya Bu Yulia. Yang pertama yang sudah kami jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi sebelum anak dikelompokkan ke kelas mana, ke apakah daycare 1, daycare 2, apakah transisi. Nah, tahap yang pertama yang dilakukan adalah asesmen dan pemeriksaan lanjutan oleh psikiater. Nah, dari dua langkah yang dijalankan, yang dilakukan oleh asesor dan ditambah konsultan dari psikiater dari data penunjang ini, maka akan terlihat nih kemampuan si anak di mana, kebutuhan si anak itu dari mana. Nah, dari alat asesmen yang kita lakukan, kita menggunakan alat asesmen yang dilakukan oleh asesor. Nah, dari situ terlihatlah kemampuan si anak, bermasalah di verbal, bermasalah di bahasa, bermasalah di kemandirian, bermasalah di perilaku. Nah, aspek-aspek itulah yang menjadi program anak ke depan, yang menjadi target kita, pencapaian kita sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan permasalahan si anak, yang menjadi program anak yang dijalankan oleh tim guru-guru di Talenta Center. Seperti itu Bu Yulia. Iya. Kira-kira terjawab Bu Yulia? Iya Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, boleh Ibu? Boleh, silakan Bu Yulia, bagaimana? Bu Yulia. Oke, boleh Bu Yulia, saya kasih satu lagi ya, karena kita pasti akan memberikan kesempatan buat bunda-bunda yang lain juga untuk bertanya. Boleh? Iya, lagi. Ya, tadi kan ada rekomendasi di setelah kelas transisi. Itu biasanya tiap kapan ya Bunda dikasih rekomendasinya? Di setiap selesai evaluasi atau bagaimana Bunda? Terima kasih. Nah, baik Bu Yulia. Nah, jika direkomendasikan dia di kelas transisi, nah tadi Bu Yulia sudah melihat bahwa kriteria yang masuk di kelas transisi itu apa saja ya. Dia pertama sudah kemampuan di basicnya sudah goal, sudah tercapai. Nah, ya kita lihat pre-akademiknya, tingkat dasarnya nih dia sudah mengenal angka, mengenal huruf, mengenal warna. Karena apa? Program nanti untuk di kelas transisi itu adalah membaca, menulis, dan berhitung, Bu Yulia. Nah, yang kedua, kemandiriannya sudah tidak bermasalah lagi, bahwa di kelas transisi ini guru udah memang fokus untuk belajar, sudah fokus untuk target dia mampu membaca, menulis, berhitung. Jadi guru tidak ada lagi anak kita yang masuk di kelas transisi yang bermasalah di kemandiriannya, terutama di toilet trainingnya ya Bu Yulia. Nah, yang ketiga, tadi usianya juga Bu Yulia. Jadi kita masuk ke kriteria masing-masing kelas ini mempunyai kriteria usianya 7 sampai 10 tahun. Ketika si anak sudah berusia 10 tahun, nah itu masih baru direkomendasikan nanti ke sekolah inklusi dan atau sekolah dasar SD homeschooling. Seperti itu Bu Yulia. Gambaran kriteria rekomendasi dia udah masuk nih di kelas transisi. Nah, itu dia. Jadi kesiapan belajarnya sudah terlihat, sudah bisa belajar klasikal, sudah bisa mengikuti pembelajaran akademik. Nah, seperti itu Bu Yulia gambarannya. Ya Bunda, terima kasih.
jawabannya. Sama-sama Bu Yulia. Ya, terima kasih pertanyaan Bu Yulia. Pertanyaan yang luar biasa sekali ya tentang program daycare untuk usia anaknya. Bagi bunda-bunda dan ayah yang lain, boleh jika ingin ada yang bertanya? Bunda Debbie, Bunda Amran, Bunda Oya, Bunda Silvi, Bunda Miwin, Umi Rafif, Yaya, Ibu Mila, atau Ibu Tati atau Ibu Hesti ada yang ingin bertanya? Kami masih membuka kesempatan sesi tanya jawab. Oke, sepertinya kayaknya sudah mulai paham ya kayak Bu Susiana sama program daycare sama kegiatan-kegiatan daycare yang sudah dipaparkan tadi. Atau mau kita langsung berikan sesi pertanyaan agar Bunda atau teman-teman yang ada dalam link Zoom ini berniat untuk menjawab dan mendapatkan pulsa? Oke Bu Yuli. Oke. Saya akan bertanya, harus bertanya ya. Semoga tidak pertanyaannya tidak susah, tidak susah untuk menjawab ya Bunda. Saya acak ya Bunda. Saya akan memilih Bu Debbie Riana Sari. Mohon dibuka Bu Debbie Riana Sari videonya biar kita tatap muka dan saling bertanya. Assalamualaikum Bu Debbie. Nah, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya. Waalaikumsalam Ibu. Bu Dewi, saya langsung aja ya pertanyaannya. Insya Allah gampang Bu Dewi, nggak susah. Semoga Bu Dewi kayaknya tadi mengikuti dari awal ya Bu Dewi ya. Kedengeran? Iya. Ya oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan. Iya, ya Bu. Ya, kalau kita ngajarin anak sholat, wudhu, cara berwudhu, sholat, berkata baik, itu masuk kepada pilar keberapa ya Bu Dewi? Tahfiz Quran. Akhlak karimah. Ada ya? Gimana Bu Yuli? Ya, selamat ya Bu Devi, barakallah, masya Allah, terima kasih banyak. Berarti materinya Bu Susiana setidaknya masuk ya, agak nyantol gitu. Terima kasih banyak Bu Devi. Oke Bu Susiana, next kira-kira mau kasih ke siapa lagi nih giveaway pulsanya? Masih banyak loh. Oke, yang kedua, ada yang bertanya? Boleh nih kalau ada yang mau bertanya seperti Bu Yulia tadi, kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Maaf Bu, saya ingin bertanya, untuk setiap kelasnya itu biasanya diisi oleh berapa siswa ya? Oke, untuk setiap kelas. Nah, untuk setiap kelas ini kita ada kelas daycare 1, daycare 2, dan transisi. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bu Devi, akan saya lempar nih ya Bu Devi. Untuk kelas daycare 1 akan dijawab sama Bu Alifah. Monggo Bu Alifah. Ya. Oke, Bu Alifah ini sebagai guru dari daycare 1 ya Bu Devi ya. Jadi agak diperjelas lagi seperti itu. Silakan kepada Bu Alifah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Debbie ya? Ya. Oke, Bu Debbie, untuk daycare 1 kriterianya umur 2 tahun sampai 6 tahunan itu sudah masuk ke daycare 1 dan biasanya toilet trainingnya kita masih
bermasalah. Jadi di daycare 1 itu fokusnya di toilet training, kan biasanya masih pakai pempas. Nah, di daycare 1 itu kita fokus untuk toilet trainingnya. Kayak gitu. Jadi pertama kali anak datang ke sekolah, biasanya kita langsung mengajarkan toilet training gitu, maksudnya dilepas pampersnya. Kayak gitu. Terus selain toilet training, biasanya anak juga bermasalah di sensori motoriknya. Biasanya kayak motorik kasar, motorik halusnya, itu sih yang di daycare 1. Dan untuk daycare 1 fokus juga untuk komunikasi dan interaksi sosialnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya biasanya kan anak bermasalah di bahasa, belum bisa mengungkapkan aku mau apa gitu. Nah, biasanya kami di daycare Talenta Center memberikan stimulus untuk anak bisa mengungkapkan apa sih yang dia inginkan, seperti itu. Seperti itu, Bu Debbie. Ya, siswanya berapa Bu Alfa? Kenapa, Bu? Siswa daycare 1 ada berapa? Siswa daycare 1 saat ini ada 6 orang. Oke. Lanjut, daycare 2 akan disampaikan Bu Yuli. Oke, terima kasih kepada Bu Susiana. Oke, di daycare 2 ini sebenarnya program lanjutan ya dari daycare 1. Kalau misalkan di daycare 1 toilet trainingnya masih dalam bantuan. Nah, kalau di daycare 2 ini toilet trainingnya masih kita ingatkan. Bahasa komunikasinya pun kita bahasanya ekspresif seperti itu. Dan kita juga di sini mengajarkan tidak hanya kemandirian juga, tapi juga kognisinya, yaitu kognitifnya, yaitu seperti kayak mengenal angka 1 sampai 3, terus mengenal huruf vokal, terus setelah itu baru kita mengenalkan huruf A sampai Z. Nah, bagi anak-anak yang belum ada verbal, kami juga tetap latih untuk bisa mengungkapkan keinginannya. Seperti itu, Bu Debbie. Nah, untuk siswa di daycare 2 itu berjumlah 4 anak. Namun yang bisa mengikuti kegiatan di sekolah selama pandemi ini hanya 3 anak saja. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Bu Susiana. Ya, kelas transisi akan disampaikan oleh Bu Umi. Silakan Bu Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas transisi sendiri, setelah anak-anak mampu toilet training, kesiapan belajarnya sudah ada dan verbal masih membutuhkan stimulus. Kalau di kelas transisi sendiri itu jumlah anaknya ada 6, namun selama pandemi ini yang aktif di sekolah itu 4 anak. Di kelas transisi sendiri ini untuk anak-anaknya persiapan sudah membaca, menulis, dan berhitung untuk persiapan sekolah SD inklusi atau lanjut SD di luar, seperti itu. Oke. Siswanya berapa Bu Umi? Ya. Siswanya ada berapa? Kalau jumlah siswanya ada 6 di kelas transisi. Namun selama pandemi ini yang aktif 4 yang bisa datang ke sekolah. Seperti itu Bu Susiana. Oke, terima kasih Bu Alifa, Bu Umi, Bu Yuli. Seperti itu Bu Bu Rosti ya. Terima kasih. Iya. Dapat gambarannya Bu Debbie? Rinci sekali Bu dari guru masing-masing kelas. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Oke, nah terima kasih ya untuk bagi yang bertanya, menjawab dan bertanya lagi, Masya Allah. Nah, kami masih buka nih sesi pertanyaan. Kira-kira Ayah dan Bunda ada yang ingin bertanya lagi atau teman-teman? Nah, Ayah Bunda,
ada informasi juga, barusan kita dapat informasi jika ayah bunda tidak bisa bergabung di sini, yang apa namanya, berkendala dengan sinyal dengan kendala sinyal ya salah satunya, ayah dan bunda bisa mengikuti perkuliahan materi online, pelatihan online untuk ayah bunda lewat virtual. Jadi Ananda dilakukan asesmen secara virtual. Nah, nanti kita akan mengarahkan ayah bunda bagaimana caranya. Nah, setelah itu ayah bunda mendapatkan pelatihan online selama 6 kali pertemuan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, ayah bunda bisa mendaftar ke saya, mendaftar langsung, bisa hubungin saya, dan ayah bunda akan mendapatkan trik-trik pengajaran kepada anak-anak kita yang di usia dini. Nah, seperti itu ayah bunda informasinya. Oke Ayah Bunda, terima kasih. Dan juga terima kasih Bu Susiana. Oke Ayah Bunda, saat ini kita kehadiran oleh psikiater kita langsung, Dr. Susi. Beliau akan bergabung dengan kami. Maka saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Dr. Susi Yusna Dewi. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, jadi terima kasih sekali kehadiran Bapak dan Ibu ya, Ayah Bunda ya, yang bisa hadir pada acara Open House Daycare Talenta Center hari ini. Saya hanya menambahkan bahwa program daycare ini memang diperuntukkan bagi para orang tua yang memang tidak bisa menangani anaknya di rumah, ya, terutama anaknya dengan kebutuhan khusus ya, untuk special need. Nah, tadi juga Bu Susiana sudah jelaskan dan saya juga sudah jelaskan ya dari mana kenapa kita bikin unit daycare ini menjadi sesuatu yang penting. Karena kalau hanya berpegang pada terapi-terapi dasar yang hanya 2-3 kali dalam 1 minggu, itu tidak akan memenuhi standar untuk untuk terapi setiap anak. Jadi karena yang diharuskan adalah minimal anak-anak mendapatkan pendampingan itu selama 40 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau kurang dari 40 jam, hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan begitulah kita membuat unit daycare ini. Nah, untuk ayah bunda yang memang jauh dari Talenta Center, ya, kita kan ada beberapa Talenta Center ya. Talenta Center di Bekasi yang pusatnya, kemudian Talenta Center Parung, dan kemudian Talenta Center Jakarta. Dan unit Talenta Center juga bekerja sama dengan beberapa sekolah alam, antara lain Sekolah Alam Bekasi dan Sekolah Alam Bintaro. Nah, jadi bisa ayah bunda untuk masuk ke sekolah-sekolah yang memang bekerja sama dengan kita. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa sekolah alam di seluruh Indonesia. Karena kita juga masuk dalam program inklusif ya. Talenta Center juga mempunyai jadi Yayasan Bina Talenta. Jadi di atas dari Talenta Center adalah Yayasan Bina Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri. Itu kita juga punya sekolah khusus dan sekolah inklusi. Juga punya program sekolah boarding. Jadi anak-anak itu mendapat penginapan di sana. Nah, jika ayah bunda tidak bisa memenuhi dari beberapa layanan yang kami sediakan, maka kami juga menyediakan pelatihan untuk orang tua. Jadi ada di sini program PGIBK namanya, pelatihan guru pendamping untuk individu berkebutuhan khusus. Nah, misalnya ayah bunda tidak mungkin untuk mengejar talenta-talenta yang ada ya di unit-unit talenta center yang yang ada gitu ya, maka ayah bunda bisa mendaftar sebagai orang tua atau caregiver ya yang akan dilatih. Ya, kita menamakannya unit pendampingan unit PGIBK. Nah, sebelum melakukan dilatih orang tuanya, maka anak tersebut akan diasesmen dulu. Nah, kalau jauh bisa melalui virtual.
Jadi di asesmennya melalui virtual. Jadi ayah bunda bisa dampingi, nanti kita yang melihat anak itu langsung. Nah, setelah di asesmen maka orang tua itu dilatih. Nah, bisa seperti itu. Jadi nanti yang melakukan pendampingan untuk melatih stimulasi dasar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut adalah ayah bunda sendiri dengan didampingi kita, gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi orang tuanya yang dilatih dulu. Biasanya untuk tahap pertama, tahap dasar 6 kali sesi dengan melihat asesmen dari anaknya. Jadi orang tua dilajar bagaimana melatih stimulasi anak, bagaimana melatih sensori motorik, bagaimana melatih kemandirian, bagaimana program Montessori untuk anak spesial. Jadi dilatih semua. Nah, itu nanti bisa mendaftar ke Bu Susiana ya. Nanti mungkin nomor teleponnya Bu Susiana mungkin kasih supaya bisa mendaftar. Nah, minimal untuk setiap pelatihan itu adalah 5 orang, ya. Nah, jadi bisa begitu untuk orang tua yang jauh dari kita, yang jauh dari pusat-pusat talenta center. Nah, ada juga misalnya ayah bunda yang punya sekolah, ya misalnya atau punya TK, bisa juga gurunya dilatih untuk mendampingi anak spesial. Ya, jadi, nah untuk pendampingan itu, untuk pelatihan guru itu juga ada, kita ada unit juga khusus untuk pelatihan guru pendamping. Jadi beberapa hal yang kita tawarkan intinya adalah Talenta Center itu menyediakan assessment and education dari A sampai Z. Ya, pendidikan di Talenta Center bukan hanya dari pendidikan daycare. Daycare merupakan pendidikan awal ya. Kita juga ada terapi-terapi dan kita juga punya program homeschooling dari mulai SD sampai SMA, dan kita juga punya akademi. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan sama Dr. Yaya ya. Jadi dari sampai ke akademi. Nah, itu yang kita melihat bahwa semua kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus itu kita sudah sediakan di Talenta Center ini. Saya rasa seperti itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya Dr. Susi atas penambahan informasi dan pemaparannya sedikit tentang pendidikan Daycare Talenta Center dan bagian dari Talenta Center. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, Ayah dan Bunda, apakah Bu Susiana masih ingin memberikan giveaway pulsa bagi Ayah Bunda? Boleh, bagi yang penanya ya, saya ingin dari peserta bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan untuk satu pertanyaan kali Bu Yuli. Untuk satu pertanyaan, ya boleh Bu Susiana. Saya akan berkenalan dengan Bu Yulia Stuti yang beliau membuka kameranya. Assalamualaikum Bu Yulia. Oh, Bu Yulia Stuti udah ya. Oh maaf, Bu Yulia Stuti sudah. Siapa ya? Mungkin bisa ke Bu Silvi. Silvi ya. Iya, Bu Susiana satu pertanyaan lagi ya. Bu Silvi, boleh kita kenalan? Boleh dibuka videonya, kameranya? Bisa dibuka, Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam. Nah, ketemu sama Bu Silvi. Nanti perkenalkan diri ya Bu Silvi. Bu Silvi dari mana? Nah, tapi nanti pertanyaan saya adalah, tadi Bu Silvi saya lihat mengikuti dari awal pemaparan dari penyampaian dari ketua yayasan sampai psikiater sampai pemaparan program dari saya ingin menanyakan, sebutkan 8 pilar sebagai pembentukan karakter anak-anak kita. Apa aja itu Bu Silvi? Ada akhlak karimah, tahfiz, kognitif, kepemimpinan, kewirausahaan, komunikasi dan interaksi sosial,
resiliensi, dan minat dan bakat. Saya Bu Silvi semoga memahami dari karakter itu ya Bu Silvi ya. Kalau boleh tahu Bu Silvi tinggal di mana Bu? Di Jakarta Bu, di Jatinegara. Semoga dari pembentukan karakter 8 karakter itu akan menjadikan anak kita lebih mandiri, lebih bisa berinteraksi dengan lingkungan ke depannya. Nah, sedikit informasi juga ya Bu Silvi ya, bahwa apa yang disampaikan Dr. Susi tadi, bahwa Talenta Center ini benar-benar komplit Bu Silvi. Yang pertama, daycare-nya ada. Setelah dia mengikuti jenjang daycare yang kecil dari dia usia 2 tahun, kita ini di sini sampai nanti dia ke jenjang SD. Terus SMP-nya juga ada di sini Bu Silvi. Setelah itu SMA juga ada di sini, masih tempat yang sama. Setelah itu ada kampusnya juga, namanya LKP, Lembaga Keterampilan Pendidikan. Nah, setelah itu mereka akan berkarya, mereka akan menghasilkan usahanya sendiri, menghasilkan dari karya sendiri menjadi penghasilan. Nah, itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita, bahwa Talenta Center ini benar-benar lengkap, benar-benar komplit tempat pendidikannya, dari TK, tingkat basic yang dasar ini ada di kita sebut daycare. Setelah itu dia lanjut ke jenjang SD juga, kita tinggal melanjutkan saja. SMP ada, nah SMA juga ada, nah langsung ke bangku perkuliahan seperti itu Bu Silvi. Jadi ada gambaran tentang Talenta Center lebih rinci yang disampaikan oleh Dr. Susi tadi. Terima kasih Bu Silvi atas partisipasinya, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Susiana, Ayah Bunda yang tetap masih stay di Zoom virtual daycare, tetap masih semangat, dan alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat bagi yang bertanya dan menjawab pertanyaan langsung. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung, mensupport, dan memberikan waktunya menghadiri virtual open house Daycare Talenta Center. Ayah dan Bunda dan teman-teman, mohon dibuka ya kameranya, karena kita pengen berfoto bersama teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom Daycare Talenta Center ini. Boleh dibuka semuanya? Sudah, Bu. Oh, sudah? Sudah. Oke, nanti kita sudah semua? Sudah. Buka ya Bu Tati. Oke, ada Pak Adi. Oke, Bu Mimin sudah membuka akhirnya. Ada Bu Esti. Oke. Teman-teman sudah siap semua? Sudah siap semua? Ya. Siap. Oke, teman-teman mohon gayanya daycare ya. Kita mulai mengikuti ya. 1, 2, 3. Ayo. Sudah? Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Masya Allah. 1, 2, 3, daycare bilang. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir dan mengikuti sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Siapa yang dapat itu? Siapa aja? Oke. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti acara virtual open house daycare dari awal sampai akhir. Semoga ayah bunda selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan tetap menjadi jadi orang tua yang hebat
Mari Ayah Bunda kita tutup acara kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan menutup perjumpaan kita yang pertama ini dengan membaca doa sakaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Yuli, mohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan maupun sikap atau perbuatan selama live yang kurang berkenan di hadapan Ayah Bunda dan teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maafnya, yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Sampai bertemu di lain waktu. Dari kami tim Deker, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.